Kejaksaan Agung akan mengajukan banding terhadap vonis nihil Heru Hidayat, terpidana kasus mega korupsi PT Asabri. Kejagung menilai Heru Hidayat perlu dipidana dalam kasus yang merugikan negara senilai lebih dari 22 triliun itu. Kejaksaan Agung melalui Jaksa Penuntut Umum siap melakukan upaya hukum usai Majelis Hakim memvonis nihil Heru Hidayat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Selasa 18 Januari 2022. Pasalnya, meski dinyatakan bersalah, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera itu tidak dijatuhi hukuman pidana penjara. Hakim mempertimbangkan vonis penjara seumur hidup yang telah menjerat Heru Hidayat di kasus korupsi lainnya yaitu PT Asuransi Jiwasraya. Meski menghormati putusan hakim, Kejagung siap mengambil langkah hukum. Diputus, dia terbukti, tapi hukumannya adalah nol, nihil. Padahal kita memperhitungkannya bahwa 116 triliun Jiwasraya. Dihukumnya adalah seumur hidup. Kemudian untuk Asabri 22,7 terbukti hukumannya nihil. Secara yuridis kita mengerti lah, tetapi rasa keadilan yang ada di masyarakat sedikit terusik. Dan yang kami lakukan, saya telah merintahkan Jampitsus, tidak ada kata lain selain banding. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia kecewa dengan vonis hakim. Pasalnya terdakwa Heru bisa saja mendapat keringanan hukuman dalam kasus Jiwasraya. Dan kecewa karena hakim mestinya bisa memberikan hukuman penjara setidaknya seumur hidup. Karena apa? Untuk mengantisipasi jika putusan sebelumnya dalam kasus Jiwasraya nanti bisa aja dapat pengurangan dari seumur hidup bisa menjadi 20 tahun atau 5 tahun. Kalau PK itu kemudian dikabulkan bisa aja menjadi bebas di dalam kasus Jiwasraya. Meski divonis nihil, Heru Hidayat wajib membayar uang pengganti sebesar 12,643 triliun rupiah dalam waktu 1 bulan setelah pembacaan putusan berkekuatan hukum tetap. Uang ganti rugi ini dapat dibayarkan dengan melelang aset dari Heru. Dalam kasus ini, sejumlah terpidana yang merupakan pejabat PT Asabri melakukan investasi dalam bentuk reksadana hingga saham. Namun beberapa investasi itu justru mengalami kerugian. Ironisnya, dana investasi itu berasal dari potongan gaji seluruh anggota TNI, Polri, hingga ASN Kementerian Pertahanan yang digunakan untuk tabungan hari tua dan akumulasi iuran pensiun. Akibat tindakan itu, negara mengalami kerugian hingga 22,7 triliun rupiah. Hingga saat ini, Kejaksaan Agung berhasil menyita sejumlah aset milik terdakwa senilai 16,2 triliun rupiah dari sejumlah daerah bahkan luar negeri, mulai dari mobil mewah, lukisan bernilai fantastis, kapal mewah, hotel, hingga resort. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.